Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijri Ismail, NIM 21020950172 dari kelas PT IKD Angkatan 2021, jurusan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Elektronika Analog dan Digital sebagai pemenuhan tugas mata kuliah tersebut yang diberikan oleh Ibu Nuridayanti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Dan saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mengizinkan dalam pembuatan video ini. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Baik, jadi judul materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu dasar-dasar elektronika dengan capaian pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan konsep elektron dan proton atom dalam elektronika, dan yang kedua yaitu menjelaskan karakteristik material penghantar atau konduktor, semi penghantar, dan juga penyekat atau isolator. Baik, materi pertama adalah elektron dan proton. Elektronik merupakan sebuah istilah dengan kata dasar yaitu elektron. Elektron adalah salah satu materi yang menyusun struktur atom, di mana struktur atom ini terdiri dari inti atom atau nukleus dan juga elektron. Nah, di dalam inti atom ini lagi ada yang dinamakan dengan proton dan neutron. Pada pelajaran fisika waktu SMA telah dikatakan bahwa proton adalah listrik yang bermuatan positif, elektron adalah listrik yang bermuatan negatif, dan neutron adalah yang bermuatan netral. Maka dengan adanya proton, elektron, dan neutron tersebut, suatu material dapat ditentukan karakteristik kelistrikannya dari setiap materi-materi yang tadi. Nah, dalam sebuah atom, proton merupakan nukleus dan elektron adalah yang mengorbit atau mengitari proton tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa elektron ini adalah zat yang mudah bergerak dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi, dan proton adalah zat yang sulit bergerak. Nah, kita ambil contoh misal dalam suatu benda yang kelebihan elektron atau kekurangan proton, maka benda tersebut dapat dikatakan memiliki listrik yang bermuatan negatif. Dan sebaliknya, jika suatu benda memiliki proton yang berlebihan atau kelebihan proton dan juga kekurangan elektron, maka benda tersebut dapat dikatakan sebagai listrik yang bermuatan positif. Tetapi apabila jumlahnya sama, maka bermuatan netral. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Di sini ada proton, neutron, dan juga elektron. Proton dan neutron ini adalah nukleus, sedangkan yang mengitari atau mengorbit di luarnya ini adalah elektron. Yang kedua yaitu arus dan muatan listrik. Arus berarti aliran atau gerakan. Dapat dilihat di gambar sini ada baterai, ada motor listrik. Ini adalah contoh rangkaian listrik. Di sini bermuatan positif dan di sini bermuatan negatif. Arus listrik itu mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ini merupakan kebalikan dari elektron, jadi dapat dikatakan bahwa arus listrik ini bermuatan positif. Saat arus listrik ini mengalir, ini akan nanti menggerakkan motor listrik di sini, kemudian dayanya akan kembali ke baterai dan akan looping secara terus-menerus sampai daya pakai baterai ini habis. Nah, selanjutnya yaitu muatan listrik. Muatan listrik atau yang disimbolkan dengan Q memiliki satuan kolom merupakan kemampuan suatu alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik yang disimbolkan dengan I selama waktu tertentu yang disimbolkan dengan T atau time. Muatan listrik ini contoh alatnya yaitu baterai atau aki. Di sini ada Q
Ini adalah persamaan untuk mencari muatan listrik, di mana arus listrik dikalikan dengan waktu. Ampere adalah satuan dari arus listrik yang dikalikan dengan detik, maka akan menghasilkan kolom. Baik, materi yang ketiga yaitu tegangan listrik dan hukum Ohm. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Nah, tegangan listrik ini juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lainnya melalui suatu perantara konduktor. Semakin tinggi tegangan listrik, maka semakin besar juga energi potensial karena semakin banyak elektron yang dilepaskan. Adapun satuan dari tegangan listrik yaitu volt yang diambil dari nama seseorang yang menemukannya yaitu Alexander Volta, di mana ini telah menjadi satuan internasional yang menyatakan bahwa satuan volt adalah perubahan energi sebesar 1 joule. Adapun rumus untuk mencari tegangan listrik yang disimbolkan tadi dengan V yaitu V sama dengan W kali Q, di mana W adalah energi listrik dengan satuan volt dan Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom. Nah, selanjutnya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm ini digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian listrik di mana persamaannya digunakan untuk mencari tegangan dan arus listrik. Di sini adalah rumus untuk mencari ketiganya yaitu tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. Tadi dikatakan bahwa persamaan hukum Ohm itu digunakan untuk mencari tegangan dan arus listrik. Maka ini adalah rumus yang digunakan R sama dengan V per I. Karena hukum Ohm itu adalah hambatan listrik dengan satuan Ohm, maka tegangan listrik dibagi dengan arus listrik akan menghasilkan hambatan listrik. Sedangkan untuk mencari arus listriknya, maka kita bagikan antara tegangan listrik dengan hambatan. Sedangkan untuk mencari tegangan listrik, maka kita kalikan antara arus listrik dengan hambatan listrik. Nah, selanjutnya yaitu penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu konduktor atau penghantar listrik, yang kedua yaitu isolator atau penyekat, dan semikonduktor yaitu setengah penghantar atau juga biasa disebut dengan setengah penyekat. Baik, yang pertama, konduktor. Konduktor adalah suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Bahan-bahan penghantarnya ini mempunyai elektron-elektron yang bebas bergerak sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Nah, contoh bahannya yaitu yang terbuat dari logam seperti aluminium, seng, tembaga, emas. Adapun bentuk-bentuk bahan konduktornya yang itu padat dan cair. Padat yang tadi saya sebutkan yaitu seperti aluminium, dan cair itu contohnya air. Air dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, adapun sifat-sifat dari bahan konduktor ini, yang pertama adalah daya hantar panas yang berarti dapat menghantarkan panas dengan baik. Yang kedua yaitu daya hantar listrik, yaitu berarti dapat menghantarkan listrik dengan baik sesuai dengan namanya yaitu konduktor dapat menghantarkan listrik. Yang kedua yaitu koefisien, yang ketiga adalah koefisien temperatur tekanan, artinya memiliki temperatur tekanan yang baik, yaitu dimana saat suhunya naik akan memuai dan apabila suhunya turun akan menyusut. Yang keempat yaitu daya elektrotermo yang berarti dapat digunakan di suhu-suhu yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu kekuatan tegangan tarik yang berarti memiliki pendistribusian tegangan tinggi yang baik. Dan yang keenam yaitu koefisien suhu tekanan yang berarti apabila bahannya berada pada suhu yang tinggi akan memuai
dan akan menyusut bila mana memiliki temperatur suhu yang rendah. Bahan penghantar ini contohnya yaitu tembaga, karena tembaga mudah didapatkan. Selanjutnya yaitu isolator. Isolator adalah bahan penyekat dengan jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya atau elektronnya terikat kuat oleh proton atau inti atomnya. Contoh bahannya yaitu seperti karet, oli, kaca, atau kayu kering. Adapun bentuk-bentuk bahan konduktornya yaitu di sini adalah menyesuaikan, yang dimana artinya bisa padat, bisa cair, bahkan bisa gas, tergantung dari kondisinya. Contohnya yaitu di kabel listrik, bahan konduktornya itu adalah benda padat yang membungkus tembaga yang ada di dalamnya. Nah, adapun sifat-sifat dari benda isolator ini, yang pertama adalah sifat listrik. Maksudnya, benda-benda isolator ini harus memiliki ketahanan terhadap listrik sehingga tidak terjadi kebocoran. Seperti yang ada pada kabel, di mana benda isolatornya itu membungkus tembaga yang ada di dalamnya, sehingga tidak ada kebocoran yang dapat berakibat fatal apabila disentuh oleh manusia. Namun, kita harus tetap berhati-hati. Yang kedua yaitu sifat mekanis, artinya bahan penyekat ini harus mampu mengikuti gerak mekanis dari listrik tersebut. Yang ketiga yaitu sifat termis. Termis kita dapat plesetkan menjadi termos, yang berarti bahan penyekat atau isolator ini harus tahan panas. Yang keempat yaitu sifat kimia, maksudnya di sini yaitu benda-benda isolator ini harus mampu bertahan dari perubahan susunan kimia seperti panas yang tinggi, karena panas yang tinggi itu biasanya akan merubah susunan kimia dari suatu benda-benda isolator. Nah, selanjutnya dan yang terakhir yaitu semikonduktor, di mana semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, tetapi tidak pula seburuk dengan insulator atau isolator yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Nah, contoh bahannya ini seperti silikon, selenium, germanium, dan metal oxides. Jenis semikonduktor ada dua, yaitu N-type dan P-type. N-type yaitu dikatakan demikian dikarenakan semikonduktor jenis ini itu membawa arus muatan yang bermuatan negatif. N-type semikonduktor ini memiliki elektron sebagai majority carrier dan hole atau proton yang sebagai minority carrier. Maka P-type dapat ditebak berarti semikonduktor yang membawa muatan listrik positif, di mana hole-nya yaitu sebagai major carrier dan elektronnya sebagai minority carrier. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan saya sebagai pemateri, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.